Typhoonnya sudah datang, Miss, ya wes. Ya, kalau masalah itu tanyakan pada pemerintahannya, karena pemerintahannya yang melarang, bukan saya ya. Jadi bukan Miss Yuni yang melarang ya. Saya kerja di Hong Kong, ditemukan orang-orang baik, tapi suami di Indo kecanduan judi online. Wah, ini sangat sulit sekali ya, Mbak ya, kalau judi online tuh, Mbak ya. eh Judi online tuh saya no comment ya, karena sudah hatinya diracunin tuh saya nggak berani ngomong ya. Juni, kenapa sih saya sempat juga ditawari menjadi sponsor judi online? Sebenarnya ada, Mbak. Ada tawaran buat influencer agar menjadi judi online, untuk menjadi sponsor judi online. Saya sempat ditawarin dengan eh, nominal yang cukup besar. Dan anehnya, sasaran saya adalah judi online itu ditujukan pada TKW, pada pekerja migran. Jadi saya mempromosikan judi online. Saya disuruh mempromosikan judi online dengan uang yang begitu besar. Jadi saya sudah membahasnya ini dari lama, mungkin ya saya sudah membahasnya ini setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Karena mereka melihat follower dan viewer saya yang besar, saya disuruh untuk mempromosikan, apalagi posisi saya ada di luar negeri, jadi saya bebas ya, bisa mempromosikan ya. Tapi tujuan saya bukan di uang instan ya teman-teman ya. Karena tujuan saya itu mengedukasi gitu loh, bukan tujuan saya di uang saja gitu loh. Kenapa saat saat saya melenting lebih tinggi, tawaran-tawaran itu sangat menggiurkan sekali, membuat saya berpikir bagaimana sih caranya untuk mendapatkan uang yang banyak. Jadi rasa tamak itu keluar. Saya nggak ngomong kalian ya. Kenapa saya paham banget kalian tertipu itu karena rasa tamak. Saya sendiri merasakan. Saat follower saya sudah banyak, itu kalau nggak salah follower saya masih 100.000 ya. Itu saya ditawarin dengan nominal yang sangat menggiurkan. Iso tuku mobil rek di Indonesia rek, langsung iso tuku mobil. Tapi saya dan keluarga saya berdiskusi, tujuan saya buka channel ini bukan memperkaya diri sendiri. Buat apa saya kaya, tapi saya nyedot getih kalian. Kenapa saya bilang, saya nggak nyedot getih kalian secara langsung, tapi aplikasinya kan ke sana. Tujuannya ke sana, biar kalian kecanduan judi online. Biar kalian bekerja nggak dapat uang, tapi kalian mengeluarkan uang. Jadi saya 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 sempat tergiur, bohong kalau nggak tergiur. Saya sempat tergiur. Tapi setelah suami saya dan anak-anak saya mengatakan bahwa Mami dulu janjinya kan edukasi, bukan memperkaya diri. Iya sih, YouTuber-YouTuber lain loh sudah kaya-kaya. Mama Mama masih biasa saja. Jadi jadi kadang-kadang saya terusik, jiwa saya itu terusik. Eh, untuk memiliki sesuatu yang bukan takaran saya. Tapi ibu saya selalu mengatakan bahwa rezekimu sak gelas, Nduk. Kue dikei rezeki sak timbo. Kutah, Nduk. Kutah, kelebihan. Jadi saya takarannya itu satu mangkok. Terus saya dijanjikan satu ember. Nah, dari situlah saya paham bahwa nggak semuanya milik saya. Ya, saya mengejar uang. Saya buat konten demi uang, buat makan. Tapi bukan berarti saya harus menggilakan diri dengan cara mengambil kesempatan ini. Dan saya secara pribadi, nih daripada orang-orang di luar sana ditipu, kenapa saya nyuruh Koko Thomas buat agent? Sama-sama memberikan edukasi dan memberikan bantuan. Biar teman-teman yang lainnya yang ditipu-tipu sama agent-agent itu, saya bisa memasukkannya di tempatnya Koko Thomas. Ya, benar, di tempatnya Koko Thomas saya tidak bisa berjanji 100% akan mendapatkan majikan baik. Tapi setidak-tidaknya majikan tahu aturan. Dan saat ini, saya juga sedang berusaha mencari PT. PT saya cuma ada 2,
yang satu di Jawa Tengah, yang satu di Jawa Timur. Saat ini saya cari yang di Jawa Barat ataupun yang di Lampung. Saya cari, kenapa? Sama-sama masuk PT daripada masuk PT yang tidak benar. Yuk, saya coba arahkan mencari PT-PT yang harusnya bertanggung jawab atas kalian. Jadi, saya memang pulang ini bukan hanya bisnis, tapi saya ingin merekrut tanpa calo. Jadi, saya ingin mencari PT-PT yang bebas calo. Biar potonganmu tidak ditambahin untuk nambah calo. Karena calo tidak salah juga. Calo cari makan. Kalau di Indonesia kan dianterin ke PT seperti ini, seperti itu. Jadi sekarang ini saya sedang mencari PT di Jawa Barat, di Lampung. Jadi titik-titik yang dimana kalian ada. Saya lagi nyari ini. Bagaimana caranya saya bisa mencari agar kalian tuh punya tempat. Daripada kalian dimasukkan ke PT-PT yang tidak tanggung jawab. Menolong itu bukan karena ada masalah. Menolong itu juga bisa memberikan jalan keluar untuk cari kerjaan. Benar nggak sih? Jawa Tengah ada Mbak Semarang. Cuman karena PT-nya nggak aktif, saya nggak berani promosi. Nanti saya akan cari lagi yang ada di Jawa Tengah. Yang di Jawa Barat saya lagi mencari, Mas Yan. Jadi saya juga nanya nih, kalau pakai colo sama calo itu potongannya berapa? Kalau tidak pakai calo itu berapa? Sini tak promosikan. Nggak usah ngasih ke saya. Yang penting anak-anak ini benar-benar potongannya jangan ugal-ugalan. Kalaupun bayar berapa? Itu keinginan saya. Jadi saya juga ingin mencarikan solusi. Jadi bukan masalah diselesaikan, tapi nggak ada solusinya. Benar nggak? Kita itu nggak bikin PT di Medan nggak, Mbak. Kalau saya sendiri bikin PT saya nggak. Karena saya sekali lagi seperti yang saya katakan, saya takutnya gagal fokus. Kalau saya bikin PT sendiri, nanti takutnya jatuhnya saya itu nafsu melakukan pekerjaan lain. Jadi kenapa saya tidak ingin buka PT? Saya lebih baik merekomendasi PT yang bagus. Jadi sekali lagi, saya ingin mencari nih PT-PT yang sudah mumpuni, PT yang sudah bagus. Akan saya cari, saya tempatin. Saya tempatin sama saya promosiin, saya tempatin. Jadi PT-PT yang merasa berani nih, berani saya kritik ya. Termasuk PT yang dekat sama saya itu sebenarnya harus siap dihajar juga di media sosial ya. Karena saya akan mempublikasikan kalau mereka juga nggak bagus. Benar nggak sih? Jadi saya akan mencari PT-PT tak ke sana aja, kemana aja. Benar nggak sih? Jadi saya ingin mencari PT. Posisi saya ada di Indonesia, saya ada di Jakarta, saya akan cari mereka di PT-PT manapun. Benar nggak sih? Tapi masalah urusan PT katanya tanpa potongan, Miss. Macam-macam, Mbak. Karena kalau tanpa potongan itu berarti majikanmu yang di Hongkong sana bayarnya mahal. Tapi kalau yang tanpa potongan itu biasanya majikannya nggak mahal. Kenapa sih perbedaan potongan sama nggak potongan? Majikan tergantung juga. Apakah zero cost itu majikannya tidak baik? Enggak. Ada yang baik juga. Apakah potongan itu majikan anaknya nggak baik atau majikannya nggak baik? Enggak. Semua tergantung dari nasib. Semua tergantung dari nasib ya. Jadi nggak ada yang ngomong bahwa zero cost itu majikannya nggak baik, nggak ada jaminan. Potongan itu majikan baik nggak? Nasib-nasiban. Sekali lagi nasib-nasiban. Jadi daripada nih anak kalian nih masuk PT, giliran ada masalah tidak tahu, wah, kenapa tidak masuk PT yang Miss Yuni rekomen? Nah, seandainya ada masalah, Miss Yuni bisa mencari bantuan. Benar nggak sih? Jadi eh, ya begitulah. Jadi macam-macam ya buat teman-teman. Ya semoga apa yang saya lakukan ini lebih bermanfaat lagi. Apa iki? Siapa iki kok cakar-cakaran? Tunggu.